kebanyakan orang ke sini memang untuk mencari pesugihan dan ada juga eh, ada orang yang mencari untuk bisa naik pangkat. Oh, Kita masih di Wonogiri, dan ini di Kecamatan Purwantoro. Sama seperti yang kemarin, kita belok kanan menuju arah Bulukerto. Nah, yang akan kita kunjungi kali ini adalah Masjid Tiban yang berada di Desa Bakalan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Jalurnya tadi dari Purwantoro lurus ke utara, nanti setelah puskesmas kita belok ke kanan. Bener ya, puskesmas? Atau maaf, ada papan penunjuk arah Puskesmas Gondang. Demikian, kita belok ke kanan. Kita terus mengikuti jalanan aspal sehingga nanti sampai ke Desa Bakalan. Lumayan sejuk ya udaranya. Dan yang pasti ketika kita datang di tempat ini atau ke Masjid Tiban Desa Bakalan Kecamatan Purwantoro ini, kita disuguhkan oleh satu hal yang barangkali sangat mencengangkan. Bagaimana tidak, di samping sebuah tempat beribadatan yakni masjid kuno, persis di sebelah utaranya ada sebuah tempat pemujaan atau tempat untuk ngalap berkah. Bahkan sebagian meyakini bahwa ini adalah tempat mencari pesugihan. Pertigaan yang baru kita lewati ini, kalau ke kanan menuju ke arah Desa Kepyar, dan kita masih terus menuju ke Desa Bakalan, yang mana nanti sampai dengan pertigaan di depan itu kita ambil jalur yang ke kanan, yang mana ada papan penunjuk arah menuju ke Masjid Tiban, kemudian juga menuju ke Gedong Giono. Gedong Giono sendiri tentunya tak kalah menarik dari apa yang akan kita telusuri kali ini. Ini adalah pertigaannya. Nah, setelah turunan itu atau cekungan yang mungkin bisa kita sebut sebagai lembah ini, kita akan melalui jalan naik menuju ke titik posisi dari Masjid Tiban itu sendiri. Fenomena tentang pesugihan Masjid Tiban yang ada di Kabupaten Wonogiri ini tentu bukanlah sekedar cerita hiasan bibir belaka, karena memang banyak sekali yang menuturkan. Terlepas dari benar atau tidak, faktanya bahwa mereka yang datang berkunjung maupun berziarah atau kadang disebut sebagai ngalap berkah di Masjid Tiban ini hampir-hampir dikatakan tak pernah sepi. Selalu saja ada, baik dari orang-orang lokal maupun orang-orang yang datang dari luar kota. Bahkan menurut penuturan, apabila datang malam Kemis Legi dan malam Jumat Kliwon, halaman Masjid Tiban di Desa Bakalan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri ini boleh dikatakan sangat ramai dan hampir penuh oleh para peziarah yang datang ke Masjid Tiban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Purwo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Dari Wonogiri, saya bersama Mas Pujo Kuswoyo. Seperti biasa, untuk yang ada keluhan sakit atau apa silahkan. Beliau masih sampai sekarang membuka praktek terapis maupun konsultasi psikis ya, istilahnya begitu. Nah, kunjungan kita sama Mas Pujo kali ini di Wonogiri, tepatnya di Desa Bakalan, Kecamatan Purwantoro. Kita berkunjung ke Masjid Tiban di belakang kita ini. Karena kenapa saya ajak dulu datang ke sini, meskipun dulu saya sudah pernah ke sini. Karena di Masjid Tiban ini di samping sejarah yang sedemikian panjang, ada orang tiap hari hilir mudik datang ke sini itu untuk ngalap berkah atau gampangan itu Mas, nyari pesugihan itu ya, semacam itu. Nah, kita kupas kali ini dalam vlog kita di Bakalan Purwantoro Wonogiri. Like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Dan ini adalah kondisi Masjid Tiban Bakalan Purwantoro Wonogiri sekarang.
terletak di sebuah desa yang teramat sangat damai, sejuk, dan tentu saja asri sebagaimana yang kita lihat kali ini. Nah, kebetulan juga kali ini kita bertemu dengan para peziarah yang datang dari luar kota. Masjid Tiban ini beratap sirap dan bahkan baru direnovasi kurang lebih 3 tahun yang lalu. Ada kendongan kecil sebagai pemanggil para yang dikehendaki untuk melakukan sholat berjamaah di masjid ini. Fungsi masjid ini memang masih digunakan sebagaimana mestinya, yakni untuk melakukan sholat berjamaah. Ada tiang menara yang di atasnya terdapat sebuah loudspeaker untuk memperkeras panggilan adzan dari Masjid Tiban ini. Tempat wudhu ada di sisi selatan. Secara umum, fungsinya memang masih digunakan sebagaimana masjid-masjid yang lainnya. Nah, untuk area yang disebut sebagai tempat pemujaan atau tempat ziarah ada di sisi utara dari masjid ini. Ruangan ini adalah tempatnya. Dulu menjadi satu dalam sebuah ruangan masjid tua yang oleh perkembangan zaman kemudian masyarakat sepertinya lebih memilih untuk memberi tembok pemisah agar dua kegiatan yang berlawanan ini dapat dilaksanakan sebagaimana yang mempunyai hajat masing-masing. Kebetulan kita bertemu dengan bapak-bapak yang juga sedang melakukan pinuwunan atau ziarah di tempat ini. Bunga, minyak wangi, dan lain sebagainya. Ngoten niku pancen saben ingkang wonten gajat ngoten beto kados maam-maam ngoten niku, Kang. Nggih, niki lantaran namun. Oh, nggih. Niku kados tamu saking tebih. King Pekalongan. Tebih. Tebih. Di samping bunga, minyak wangi, dupa atau kemenyan, hampir setiap peziarah yang datang selalu membawa tas jinjing yang mana di dalamnya berisi nasi, kemudian urap, lauk pauk, dan lain sebagainya yang dibungkus dengan daun pisang. Pemahaman saya, barangkali ini semacam kenduri yang lebih ringkas, biar tidak terlalu banyak membawa ubo rampe untuk melakukan kenduri di tempat ini. Meskipun pada prakteknya, hampir-hampir setiap orang yang selesai melakukan pinuwunan atau ziarah di tempat ini, dan kemudian atas izin Tuhan dikabulkan, mereka selalu melakukan kenduri di area Masjid Tiban, Bakalan Purwantoro, Wonogiri ini. Nah, terdorong oleh rasa penasaran tentang berbagai macam isu yang kita dengar, sekaligus juga berita-berita yang selalu kita dengarkan tentang keberadaan Masjid Tiban ini, maka Mas Pujo Kuswoyo sengaja saya ajak datang berkunjung sekaligus berziarah untuk menelisik, melihat kisah-kisah apa yang tersembunyi di balik ritual-ritual yang dilakukan oleh para peziarah yang datang ke Masjid Tiban Bakalan Purwantoro, Wonogiri ini. Berbeda dengan para peziarah yang lainnya yang datang dengan ubo rampe komplit, Mas Pujo lebih meringkas lagi kedatangannya di Masjid Tiban ini dengan melakukan upaya membakar dupa atau yuswa untuk sarana berkomunikasi dengan gaib penunggu kawasan ini. Sekali lagi, ini kami lakukan bukan dengan maksud-maksud tertentu atau maksud-maksud sebagaimana para peziarah lain yang datang ke tempat ini. Lebih kepada untuk mencari jawaban atas rasa penasaran yang hinggap di benak kita semuanya tentang berita-berita yang selalu kita dengar, yang selalu mendatangkan sejuta tanya, sementara jawabnya tak pasti. Nah, untuk Anda yang juga penasaran sebagaimana kami, ikuti sampai dengan selesainya meditasi Mas Pujo Kuswoyo, sekaligus beliau akan membabar apa yang sudah didapatkan dari hasil komunikasinya dengan yang ada di kawasan ini.
Nah, Lur, kita sudah melakukan penelusuran atau penelusuran bersama Mas Pujo Kuswoyo tadi. Kita juga sudah melakukan meditasi sekaligus juga komunikasi di kalau masyarakat sini menyebutnya Punden Bayi Mampaweh atau Masjid Tiban. Nah, untuk mengobati rasa kepenasarannya, kita coba tanya-tanya. Mas Pujo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Purno. Ini Mas Pujo, sebagaimana yang kita lihat tadi, kan hilir mudik terus ya. Orang yang berdatangan ke Punden yang ada di sebelah utara atau sebelah kanannya Masjid Tiban. Yang penjenengan rasakan dari penelusuran tadi gimana, Mas? Waktu pertama saya komunikasi tadi ya, Mas. Iya. Datangnya memang cepat sih, yang istilahnya yang penunggu sini. Iya. Kebanyakan orang ke sini memang untuk mencari pesugihan, dan ada juga ada orang yang mencari untuk bisa naik pangkat. Nah, terus untuk bisa keterima ke pekerjaan dia. Tapi memang yang paling banyak itu mencari pesugihan, karena terkenalnya di sini memang tempat pesugihan. Dan saya lihat tadi di sini Punden ya, memang benar Punden. Iya. Atau petilasan ya, itu petilasan. Dan saya lihat pertamanya di sini itu dulunya memang untuk pemujaan. Sebelum ada masjidnya. Sebelum ada masjid, pemujaan. Dan yang katanya itu ada soko itu yang menunggu di sini dulu mempunyai murid, jadi enaknya disebut di sini itu sebuah padepokan. Dulunya. Sebelum ini jadi pemukiman, dulunya memang ini sebuah enaknya ngomong padepokan, dan di tempat sini untuk pemujaan. Tapi sebenarnya era Islam sudah ada sebenarnya. Era Islam sudah ada, dan dulu kan hal biasa. Iya. Islam Jawa itu kan hal biasa. Iya. Jadi antara perpaduan Islam dan Jawa itu dipadukan jadi satu. Dan untuk penerusnya sekarang ini, tempat ini dijadikan tempat untuk ngalap berkah. Dan memang energi di sini, tapi kalau disamakan dengan dulu, lebih kuat dari yang dulu. Karena sekarang sudah istilahnya sudah perkembangan zaman. Antara pro dan kontra itu tetap ada. Ya, tarik menarik ya. Dan itu vibrasinya berpengaruh gitu, Mas? Berpengaruh sekali. Karena orang yang istilahnya tidak senang, kalau enaknya ngomong manusia saja Mas contohnya. Kalau ada orang yang tidak senang dengan saya, itu sudah menjadi hal yang negatif untuk memperburuk keadaan kita. Ada pengaruhnya, selalu ada pengaruhnya. Tetap ada pengaruhnya. Dan itu terjadi sekarang ini. Ada kadang ada yang minta ke sini untuk ngalap berkah, untuk mencari pesugihan. Tapi pesugihan itu masih ada dalam kurungnya, Mas. Kebanyakan orang sekarang itu mencari pesugihan itu meditasi di sini, terus dikiranya langsung ada uangnya. Iya, ada uangnya. Kebanyakan orang di situ. Padahal di sini enggak. Di sini itu ya pesugihannya istilahnya harus tetap ada usaha untuk mencari rezeki. Dan ini di sini cuma untuk perantara untuk melancarkan usaha dia. Tempat berdoa yang mustajab atau semacam itu ya. Betul. Sampai sekarang kan masih banyak orang yang mengira pesugihan itu datang ke situ langsung ada uang. Mie instan saja harus direbus dulu 2 kali, dikasih bumbu untuk dimakan, apalagi namanya kayak gitu. Tapi yang pasti sekali lagi loh, namanya pengen kaya itu kan tetap harus bekerja ya Mas Pujo. Satu lagi Mas Pujo. Kalau kita kan beberapa kali menelusuri tempat pesugihan-pesugihan yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah ya, itu kan selalu ada bahayanya yang di samping memang kalau bagian dari kesirikan itu kan selalu berbahaya di hadapan Allah. Untuk istilahnya bahaya yang ada sekarang itu biasanya apa? Tinggal niatnya. Orang itu, keadaan orang itu kan kita nggak tahu. Ada orang yang dalam keadaan susah banget, bangkrutnya sudah bangkrut luar biasa. Dan biasanya orang mencari pesugihan itu dia sudah ikhlas, mau nyawanya pun jadi ganti kan, Pak. Tinggal niatnya, Mas. Jadi kalau niatnya kita kesini cuma untuk ngalap berkah, berdoa biar rezeki kita lancar, nggak ada risiko di dunia tidaknya. Tapi kebanyakan sekarang kan orang yang mencari pesugihan itu kan sudah dalam keadaan loss semua, mau nyawanya atau nyawa keluarganya jadi tumbal nggak apa-apa. Seorang gas tidak peduli. Bahayanya cuma itu.
Nggih. Matur nuwun Mas Pujo, ini pencerahan yang luar biasa. Pesan saya, wala tusyrik billah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Di muka sudah kita bilang bahwa pengen Pak kaya itu bekerja, pengen dapat duit bekerja. Jangan yang aneh-aneh. Golek duit sing metu keringet ya. Matur nuwun sudah mengikuti video kita ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.